sekalian, kembali berjumpa dengan saya Samsul di channel YouTube kita SM Amrah. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik dan memang lagi populer di kalangan praktisi, baik di personalia maupun di instansi pemerintah yang menangani kepegawaian. Tema apakah itu? Yaitu penilaian kompetensi melalui assessment center. Nah, kawan-kawan sekalian, assessment center merupakan salah satu metode dalam penilaian kompetensi SDM, baik di salah satu perusahaan maupun di instansi pemerintah. Sebagian besar teoritikus mengatakan bahwa assessment center merupakan metode yang paling akurat, tingkat akurasinya paling tinggi dari seluruh penilaian, dari seluruh pemeriksaan psikologi yang ada hingga saat ini. Ya, kita tahu bahwa sejumlah metode pemeriksaan atau penilaian kompetensi dilakukan itu, diantaranya adalah melalui dengan tes psikologi, ada juga dengan melalui wawancara dan observasi mendalam dan sebagainya. Tapi yang paling komplit adalah dengan menggunakan assessment center. Assessment center ini memiliki 3 tahapan atau terdiri atas 3 etape yang bisa digunakan. Ada dengan menggunakan metode sederhana, ada juga menggunakan metode sedang, dan bahkan ada yang menggunakan metode kompleks. Nah, di dalam ketentuan peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang jabatan fungsional asesor dan angka kreditnya, ada satu hal yang menarik di sana, yaitu dalam penggunaan metode assessment center ini harus didampingi oleh salah seorang sarjana psikologi atau seorang psikolog. Tujuannya apa? Hanya satu saja, yaitu menilai potensi yang ada dalam diri seseorang melalui psikometri atau tes psikologi yang diterapkan. Nah, tapi untuk metode sederhana itu tidak menggunakan tes psikologi biasanya. Nah, tes psikologi biasanya hanya digunakan untuk metode sedang atau metode kompleks. Sejumlah instansi pemerintah belakangan ini menggunakan metode assessment center sebagai salah satu metode penilaian kompetensi. Di antaranya pemerintah kabupaten kota, termasuk juga instansi pusat seperti kementerian, kemudian lembaga negara non kementerian. Bahkan hingga saat ini sebagai instansi pembina atas jabatan fungsional asesor SDM aparatur, Badan Kepegawaian Negara senantiasa mengupdate perkembangan penilaian kompetensi, dan itu selalu dikerjasamakan dengan perguruan tinggi terkemuka, misalnya dengan melakukan kolaborasi bersama dengan Universitas Indonesia, kemudian Universitas Pajajaran, dan juga Universitas Gadjah Mada. Bahkan juga dalam satu waktu kolaborasi dengan Universitas Negeri Makassar, salah satunya yaitu bagaimana meningkatkan metode dan teknik dalam penerapan simulasi-simulasi dalam assessment center. Nah, sekilas tentang assessment center saya ingin jelaskan kawan-kawan sekalian, ada 2 hal yang perlu diketahui, bahwa dalam assessment center ini ada 2 aspek yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah bagaimana potensi yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua, bagaimana kompetensi yang telah dimiliki oleh seseorang. Potensi yang dimaksud adalah apa yang ada dalam diri seseorang itu kemudian belum tereksplor keluar. Ya, bisa jadi bagi mereka itu memang memiliki aspek intelijensi tinggi atau bakatnya kayak gimana. Nah, itu potensi. Bagaimana dengan kompetensi? Kompetensi itu itu merupakan capaian akhir dari perjalanan seseorang. Jadi kalau misalnya hari ini Anda dites uji kompetensinya, maka harus ada pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya inilah yang kemudian bisa menjadi bahan cerita dan bahan observasi serta bahan catatan bagi sang asesor untuk menilai kompetensi kita berada di level mana.